Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin nahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih. Wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Punya makanan nikmat kayak apapun, kalau ruhaninya kosong, tetap akan mengalami kehampaan hidup. Sementara orang yang kaya batinnya, gitu ya, kaya batinnya, ibadahnya hebat, itu meskipun tanpa apa-apa, kita melihat begitu tenangnya. Itu alasannya kenapa para sahabat seperti Umar, meskipun dia menjadi penguasa superpower, karena Umar bisa menundukkan Persia di zamannya. Padahal waktu itu negara superpower dua, Romawi, Persia. Persia sudah tunduk di bawah Umar waktu itu. Itu artinya Umar membawa Islam ke dalam posisi the real superpower. Tapi Umar sendiri pakaiannya pakai jubah tambalan 14. Kalau Jumatan sering tertinggal, mau khutbah nunggu Umar, gara-gara Umar masih nyuci baju, masih ngeringkan. Bayangkan, ternyata tidak harus kaya untuk menjadi orang bahagia itu. Nah, tidak harus kaya, tetapi kaya hati, batinnya dipenuhi dengan kedekatan dengan Allah. Itu yang akan membuat orang kuat, kokoh, hebat. Sehingga orang-orang Romawi ketika melihat mana pimpinan orang Islam, ternyata Sayyidina Umar tidurnya di atas rumput, kemudian beratap langit. Istanaku ya rumput ini, atapnya langit gitu ya. Tapi siapa yang mau berani melawan Umar yang begitu gagah dan sangat gentle di dalam Islam itu ya. Nah, itu manusia. Kita ini mewarisi dua bagian ini. Ada bagian nafsu yang terus mengarah kita, menarik kita kepada derajat hayawan. Ada nafsu yang membuat kita kalau tidak hati-hati akan bisa lebih jelek dari hewan. Tapi kita punya unsur ruhani yang harusnya membawa kita menjadi tambah dekat Allah, menikmati ibadah dan seterusnya. Maka akhlak baik itu semua menyandar kepada ruhani, akhlak buruk itu menyandar kepada jasmani. Karena itu kalau ada orang itu buruk, dia menjadi kal an'am, seperti hewan. Balhum adol, kata Allah, bahkan lebih hina dari hewan. Tapi kalau orang itu baik, dia kal malaikah, dia seperti malaikat. Seperti malaikat. Inilah natur kita. Nah, kita baru akan masuk menjadi lebih dalam tentang persoalan ini. Next, kita lanjutkan lagi. Nah, ini proses terjadinya perilaku ya. Ini hadisnya panjang. Nah, ini Imam Ghazali juga mengutip hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya orang itu bisa menjadi baik, menjadi buruk. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menyatakan fil qalbi lammatani, lammatun minal malak i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq, fama wajada dzalik falyahmadillah, wa lammatun min adu i'adun bisyarr wa takdzibun bil haqq, fama wajada dzalik fal yasta'id billah minasyaitonir rajim. Ini udah bagus. Kok sekarang bagus? Oh iya. Oh iya benar. Pakai ini aja. Ya, di dalam hati manusia itu ada dua pembisik, kata Rasulullah. Ada dua pembisik, ada sumber ide dua. Imam Ghazali mengatakan kalau tidak percaya coba anda rasa-rasakan. Setiap anda punya pikiran baik, saat itu juga akan ada pikiran buruk. Setiap kita punya ide buruk, saat itu juga akan ada ide baik. Kata Imam Ghazali, kalau begini berarti ini sumbernya beda. Ketika kita mau bangun malam, terus ada perasaan, enggak usah bangun malam lah, besok-besok aja. Ketika kita mau sholat jamaah, pasti ada yang ngalangin, jangan sholat jamaah. Ya, jangan sholat jamaah, sholat sendiri aja kelamaan, imamnya lama dan seterusnya. Nah, ini ada dua yang selalu bertabrakan di dalam diri kita. Maka Rasulullah mengatakan di dalam diri manusia itu ada dua pembisik. Yang satu dari malaikat, bisikan malaikat inilah yang disebut dengan ilham. Jadi kalau anda bertanya, apakah anda ini dapat ilham? Ya iya. Seberapa banyak? Enggak terhitung.
mulai bangun tidur sampai sekarang, pasti di dalam diri panjenengan semua ini ada ide-ide baik. Ada ide-ide baik, terus banyak. Itu semua ilham. Itu cara Allah menggait orang, membimbing orang untuk terus di dalam kebaikan, melalui suara-suara kebaikan, melalui ide baik yang ada di dalam diri orang itu untuk terus konsisten dengan kebaikan dan kebenaran. Itu namanya ilham. Tapi ada yang dari setan, ya, yang dari setan ini yang kemudian bisa menjerumuskan orang ke dalam keburukan. Ciri yang dari malaikat, ilham. Kata Rasulullah, "I'adum bil khair wa tasdiqum bil haq." Setiap ide di dalam diri kita yang kalau Anda pikirkan ini nanti ujungnya baik, meskipun sekarang tidak enak, ya, meskipun sekarang tidak enak, tapi ujungnya baik. Wa tasdiqum bil haq, dan sesuai dengan kebenaran Quran hadis, maka itu adalah dari Allah, dari malaikat. Falyahmadillah, ucapkan alhamdulillah. Setiap punya ide difikir, kalau ujungnya baik sesuai dengan kebenaran, ambil ini ilham dari malaikat. Tapi kalau ada ide sebaliknya, kalau kita fikir-fikir ujungnya bakal rusak, ya, terus dilihat dari Quran hadis bertabrakan, hati-hati, ini setan ini. Falyasta'id billah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang mau goda istrinya orang lain, seneng sih awalnya, tapi mbok dipikir, kalau ini diterus-teruskan ujungnya bagaimana ini, ya, ujungnya bagaimana? Ya rusak semuanya nanti, keluarga saya sendiri rusak, keluarga dia rusak, karirnya rusak, harga dirinya rusak. Ingat, setan itu selalu bermain dalam kenikmatan yang dangkal. Dan setan itu hanya mampu menjebak orang-orang yang pikirannya cetek, dangkal. Kalau orang pikirannya dalam, tidak akan bisa dipatahkan oleh setan, karena dia akan terus menalar, ini ujungnya akan buruk. Koruptor misalnya, koruptor itu tidak bisa berpikir panjang. Dia bingung dengan kenikmatan sesaat, tidak bisa mikir panjang. Kalau dia mikir panjang, pasti dia akan berpikir ini dampaknya buruk, buruk bagi semuanya. Dirinya, keluarganya akan hancur semuanya dengan itu. Maka setiap ada pikiran yang ujungnya buruk, bertentangan dengan Quran hadis, itu dari setan. Falyasta'id billah minasyaitonirrajim, maka jauhilah itu, minta lindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, summa ta'ala qaulahu ta'ala asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian Rasulullah mengingatkan dengan firman Allah, setan itu senantiasa menjanjikan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan setan senantiasa menyuruh kamu berbuat yang keji. Next, hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Nasai. Nah, ini proses yang ada di dalam diri kita kalau mau kita gambarkan. Jadi di dalam diri kita ini ada nafsunya, ya, ada akalnya, ada ruhnya. Tapi di dalam diri kita ini juga ada malaikatnya, ada setannya. Ada malaikatnya, ada setannya. Nafsu potensinya negatif, akal netral. Akal itu netral, dipakai apa saja mau. Kalau akal di tangan Pak Polisi yang bagus, dia akan melahirkan cara-cara mengamankan yang canggih. Tapi ketika akal itu dipakai oleh orang jahat, itu akan dipakai untuk bagaimana membuat kejahatan yang tidak terlacak oleh Pak Polisi. Jadi akal itu nurut saja siapa yang pakai. Nah, karena itu akal itu netral. Yang negatif nafsunya, yang positif hatinya. Yang positif itu hati. Jadi manusia itu dalam dua pertempuran, hati positif, nafsu negatif, akal netral. Itu yang membuat orang selalu dalam kebimbangan ketika mau memutuskan kebaikan. Iya tidak, iya tidak, iya tidak. Nah, Allah menguatkan dengan malaikat kepada kebaikan, tapi juga ada setan yang akan menguatkan keburukan. Nah, sehingga terjadilah perdebatan itu. Tadi kita sudah menjelaskan tentang nafsu yang ada dua bagian, ada syahwat, keinginan. Syahwat inilah yang tadi kita sebut sebagai sifat
binatang jinak. Nah, karena itu sifat binatang jinak itu rakus, korup, itu dasarnya dari sini. Imam Ghazali mengatakan nafsu orang itu dua, syahwat dan ghadab. Syahwat itu kepingin, keinginan, ghadab itu daya marah. Ghadab itu daya marah. Nah, keinginan itu kata Imam Ghazali, sifat dasar kepinginnya manusia itu adalah rakus, tamak, tidak tahu batas. Tidak ada orang yang terlahir itu terus jadi orang yang qanaah, nerima, itu tidak ada. Semua kita ini dasarnya rakus, tamak, tidak tahu batas. Kalau orang itu tidak pernah belajar menahan diri, belajar merasa cukup dengan apa yang ada, selamanya orang itu menjadi ancaman bagi orang lain. Dia tetap menjadi orang yang rakus, tamak. Meskipun dia bergelar profesor, meskipun dia berpangkat tinggi, meskipun dia punya jabatan, meskipun dia itu DPR, meskipun dia itu menteri, kalau dia tidak berhasil menjinakkan sifat rakusnya, dia tetap menjadi ancaman untuk korup. Maka orang itu tetap akan menjadi korup, rakus, tamak. Nah, siapa yang mendidik ini? Kita sendiri yang harus belajar untuk tidak korup, tidak rakus, tidak tamak. Kita harus belajar bisa nahan diri. Saya tidak mau ini barang haram. Ya, bagus-bagusnya barang haram tetap jelek. Ya, barang haram itu seperti darah bangkai nanah. Ya, siapa yang mau membawa pulang bangkai darah nanah itu, ya, kecuali orang-orang yang tidak bisa memikirkan akhiratnya. Kalau orang mengerti haram itu seperti bangkai darah nanah, dia tidak akan mau, ya. Nah itu. Sedangkan yang kedua itu emosi. Emosi manusia itu, sifat dasar kita dari emosi kita ini adalah, kata Imam Ghazali, pemarah, pendendam. Semua kita ini punya potensi pemarah, pendendam. Bahkan semua kita bisa membunuh orang lain, ya. Hanya karena kita ini dididik untuk sabar, dididik untuk mengalah, dididik untuk bisa menahan amarah. Ini yang membuat manusia itu menjadi beradab. Maka berakhlak itu sebenarnya dua itu saja intinya. Kalau orang itu sanggup menahan syahwatnya, keinginannya, dia bisa menahan amarahnya, maka dia orang baik, ya, dia orang baik. Meskipun orang itu ahli Quran, ahli hadis, tapi kalau tidak bisa menahan syahwatnya, ya buruk orang itu. Meskipun orang itu hafal banyak dalil, kalau dia tidak bisa menahan amarahnya, ya buruk. Jadi baik yang hakiki itu adalah ketika orang mampu menahan keinginannya, mampu mengendalikan emosinya. Maka semua kita ini harus belajar untuk menahan keinginan, belajar menahan emosi. Kalau saya ditanya apa cirinya kalau orang itu sudah bagus akhlaknya, jawaban saya ya dua itu cirinya. Syahwatnya bagus, keinginannya bagus, emosinya bagus. Cirinya orang yang emosinya bagus itu apa? Ya enggak marahan, diprovokasi kayak apapun sabar. Saya kadang-kadang kalau ngelihat teman-teman polisi ngadepin demonstran, kan jengkelin banget ya demonstran ini. Kadang-kadang mau-maunya sendiri, marah-marah tidak tahu datanya, ya tiba-tiba maki-maki ke pemerintah, padahal dia tidak pernah tahu datanya dari mana, diprovokasi siapa. Tapi saya lihat ketika Pak Polisi itu tetap diam, dengan tamengnya dia tetap ini hebat, ini hebat. Jadi itu memang latihan. Bagaimana kita diprovokasi dan kita tetap bisa stabil, tetap bisa dalam koridor pemikiran yang rasional, itu butuh latihan panjang. Ini persoalan dalam, persoalan batin yang memang harus stabil benar. Dan tidak mungkin orang menjadi keamanan itu kalau tidak memiliki kestabilan emosi. Bahaya sekali. Di tangan Anda ada senjata, ada kekuasaan. Kalau emosinya tidak terkendali, waduh bubar, nanti rusak semua urusan gitu loh ya.
rusak semua urusan. Kalau saya jadi dosen, jadi guru, kalau saya emosi paling banter saya cuma ngasih nilai jelek, mau nempeleng urusan sama Pak Polisi kan gitu. Nah, kalau polisi bahaya. Jadi Anda punya kewajiban lebih besar untuk bisa mengendalikan emosi dengan sebaik-baiknya. Ya, maka Rasulullah meminta kita itu untuk bisa mengendalikan emosi. Ya, Sayyidina Umar kan kita kenal sebagai orang yang sangat temperamen ya. Nah, sebelum dididik Rasulullah. Pada satu hari Rasulullah sedang melingkar bersama sahabat begini. Terus tiba-tiba ada orang kafir datang, dia bawa biawak. Biawak itu dilempar ke Rasulullah. Dan jengkelkan banget, Rasulullah dilempar biawak. Umar langsung berdiri. Spontan Umar berdiri, kata Sayyidina Umar, berikan orang itu ke saya. Mau dihabisi oleh Umar. Karena ngelihat Rasulullah diperlakukan begini. Tapi apa jawab Rasulullah? Umar, afala ta'lamu annal halim kada ayyakuna nabiyan. Umar, apa kamu tidak ngerti kalau orang yang sangat sabar itu satu level lagi nabi? Coba bagaimana Rasulullah kalau didik orang yang sedang marah, padahal benar Rasul kan, Umar ini benar mau bela Rasulullah yang di harga dirinya diinjak-injak kok. Tapi Rasul tidak mau ketika sahabat itu melampiaskan kemarahan. Sehingga Rasul mengatakan, apa kamu tidak ngerti kalau orang sabar itu satu derajat lagi nabi pangkatnya. Dibeginikan Umar langsung diam, langsung turun amarahnya, dia sabar. Kata Rasulullah, biarkan biawak ini tak ajak bicara. Biawaknya diajak bicara. Hei biawak, kamu ngerti Allah? Dengan mukjizatnya Rasulullah, biawaknya bicara. Semua orang bisa dengar. Itu hebatnya Rasulullah dibanding Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman bisa mendengarkan semut, tapi orang lain tidak tahu bunyinya semut. Tapi kalau Rasulullah biawaknya disuruh bicara dan semua sahabat bisa dengar. Ya, maka kata Rasulullah, kamu ngerti Allah? Biawaknya ngomong, Allah yang menciptakan semua langit dan bumi dan seisinya. Terus kata Rasulullah, kamu kenal aku? Biawak ini ditanya, kamu kenal aku? Apa jawab biawak? Siapa yang tidak mengenal kamu? Semua penghuni langit dan bumi mengenalmu. Engkau adalah kekasih Allah, Muhammad Rasulullah. Orang yang lempar biawak tadi nangis langsung sujud di hadapan Rasulullah dan dia masuk Islam gara-gara biawak. Karena itu terus gelarnya dia al-muslimu bid-dob, orang yang masuk Islam gara-gara biawak gitu ya. Ya itu karena kesabaran. Karena kesabaran. Sabar itu lebih bisa menundukkan orang daripada kemarahan. Setiap kita mau marah, ingat itu ya. Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Justru kesabaran itu yang membuat orang berhutang budi ya, membuat orang selamanya terpenjara di dalam kesalahannya, karena orang itu sabar ya. Kemudian yang kedua, cirinya orang yang baik itu syahwatnya bagus, keinginannya bagus. Ciri orang yang syahwatnya bagus apa? Orang yang syahwatnya tidak bagus itu biasanya kalau nuntut itu tuntutannya apa? Nuntutan. Terus kalau tidak keturutan itu kecewanya banget. Itu orang yang syahwatnya jelek. Pokoknya kalau tidak keturutan marah-marah, nuntutan. Ya, kalau tidak keturutan kecewaan. Nah, orang kalau masih gampang kecewa, suka menuntut, itu ciri syahwatnya tidak bagus ya. Kapan kita itu bagus? Kalau kita itu tidak nuntutan dan tidak gampang kecewa. Kalau ada ya alhamdulillah, tidak ada ya sudah. Nanti saya kepinginnya itu makan itu rawon, ternyata yang ada sayur bening. Ya wis bismillah, sayur bening ini yang diridhoi Allah hari ini. Tidak repot, jadi nggak repot. Itu orang yang sudah baik ya. Nah, ketika orang itu di dalam dirinya terjadi proses perdebatan antara ilham malaikat dengan ide dari setan, itu akan kalau digambarkan seperti ini. Kalau setan yang merah, kalau yang dari malaikat yang putih itu. Jadi ketika ide malaikat, ide kebaikan masuk ke dalam akal, kemudian setan melawan dengan ide buruk dari nafsu, bertempur ide itu di dalam diri kita. Misalnya Allah, kita lagi dapat uang banyak, terus diberi ide oleh Allah, bantu saudaramu yang miskin. Ide bagus.
Setan ngomong, jangan susah-susah nyari uang dikasihkan orang. Akhirnya kita bingung, ini kita ngasih enggak ya? Kalau saya kasih dapat pahala, tapi uang kurang. Tapi kalau saya enggak kasih, saya enggak punya pahala, tapi uang saya utuh. Nah, itu perdebatan di dalam diri kita. Nah, tinggal Anda mau memutuskan yang mana itu. Nah, ketika Anda nanti mengatakan, ndak wis, saya mau sedekah untuk melanggengkan supaya harta saya kekal di akhirat dan saya mendapatkan pahala karena ini. Jadilah itu perilaku baik. Perilaku baik itu terjadi ketika kita mengikuti ide baik dan kita menolak ide buruk. Perilaku buruk itu terjadi ketika orang itu mengikuti ide buruk, menolak pikiran-pikiran baik. Maka muncullah perilaku buruk. Nah, itulah proses terjadinya perilaku. Bagaimana perilaku baik, perilaku buruk itu bisa muncul di dalam diri kita. Next, kita lanjutkan sekarang. Oh, ini berkaitan dengan ya, enggak apa-apa di ini saja nggih. Gini. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah mengingatkan tentang orang yang akhlaknya buruk itu dengan sebutan sakit hati ya, hatinya sakit, bukan sakit hati karena ditinggal calon istrinya, bukan, tapi hatinya yang sakit. Orang-orang munafik oleh Allah disebut di dalam Quran itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, di dalam hati orang-orang munafik, orang kafir itu maradun, ada sakit. Fazadahumullahu marada, dan akan terus bertambah-tambah sakitnya itu. Allah akan menambah-nambah sakitnya. Ya, orang munafik itu, orang itu kalau punya sakit di dalam hatinya itu susah. Misalnya begini ya, ada orang bertetangga, tinggal satu kompleks, itu terus sakit hati kepada tetangganya. Itu setiap tetangganya mendapat kenikmatan tambah sakit, gitu ya. Tetangganya naik pangkat, tambah sakit. Tetangganya ganti mobil, tambah sakit. Tetangganya beli rumah lagi, tambah sakit. Itu yang Allah sebut, orang munafik itu hatinya tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun, dan sudah begitu besok di akhirat disiapkan azab yang sangat pedih atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Next. Nah, kemudian Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya maupun di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan begini, sifat buruk itu banyak sekali. Kalau kita kepingin jadi orang baik kan harus menghilangkan sifat buruk kita. Nah, terus kalau ditanya sifat buruk itu apa saja, kan banyak banget. Culas, pendendam, rakus, tamak, iri hati, banyak sekali. Dan kira-kira kalau kita mau mengintrospeksi diri, sifat-sifat itu ada atau tidak di dalam diri kita? Apa saja sifat buruk yang ada di dalam diri kita? Itu bisa ketemu banyak. Saya ini yo sik males, saya ini yo sik ada kikirnya, saya ini kadang yo ada sombong-sombongnya, saya ini yo kadang tidak peduli ke orang, saya ini ya ada malesnya dan seterusnya. Nah, itu sifat itu banyak. Kalau orang itu mau menghilangkan sifat buruk itu semuanya, itu rasanya sampai mati juga tidak akan selesai. Ya, orang belajar sabar itu saja, satu saja sifat baik, kadang-kadang sampai mati belum sabar kok, gitu ya. Terus bagaimana cara orang itu menjadi baik? Kata Imam Ghazali, orang itu harus hilangkan dulu sifat buruk yang besarnya. Ya, pangkalnya sifat buruknya itu harus bisa diselesaikan dulu. Ibarat penyakit kronisnya dulu yang harus disembuhkan. Apa sifat buruk yang utama itu? Kata Imam Ghazali, pangkalnya sifat buruk itu ada 3. Yang pertama adalah al-hasadu, yang atas. Hasad atau hasud. Hasud, dengki, ya, hasud, dengki.
Yang kedua al-kibru, sombong. Yang ketiga ar-riya, pingin dipuji orang, pingin dilihat orang. Tiga ini pangkal. Orang dengki, orang sombong, orang iri, sumbernya satu. Apa itu? Hubbud dunya. Orang yang rakus tamak terhadap dunia, tergila-gila pada dunia. Coba orang bisa sombong itu kalau ada dunia. Kalau nggak ada dunia ya nggak bisa sombong. Ya, orang sombong itu karena banyak uangnya. Kalau uangnya, hartanya oleh Allah dihabiskan, punya rumah indah, rumahnya dibakar oleh Allah, mau sombong apa? Punya jabatan tinggi, tahu-tahu dipecat, mau sombong apa? Punya badan hebat, tahu-tahu dikasih stroke, mau sombong apa? Sombong itu hubungannya dengan dunia. Ya, hubungannya dengan dunia. Karena itu sifat sombong akarnya adalah orang yang tidak benar di dalam menyikapi dunia. Dengki juga begitu. Ya, dengki juga begitu. Orang dengki itu juga karena persoalan dunia. Temennya dapat jabatan, dia tidak dapat jabatan, jadi iri dengki. Nah kan itu. Urusannya urusan dunia. Riya juga begitu. Orang kepingin dilihat orang lain itu pasti urusannya dunia. Oke. Di dalam penjelasan Imam Ghazali begini. Dengki itu dalam bahasa Arab disebut al-hasad. Dengki itu lebih jelek daripada asyuh. Syuh itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya iri. Jadi dengki sama iri itu beda dalam bahasa Arab ya. Kalau dengki itu hasud, kalau iri itu syuh. Syuh. Nah, iri itu lebih jelek daripada bakhil, kikir. Kikir itu tidak mau berbagi tapi milik orang, milik sendiri. Ya, orang yang tidak mau berbagi miliknya sendiri namanya kikir. Secara hukum fikih ya enggak, orang kikir itu tidak bisa disalahkan. Gimana milik-miliknya sendiri? Ayo kalau misalnya Anda punya uang misalnya 10 miliar, sudah dikeluarkan 2,5% zakat malnya. Begitu sudah dikeluarkan zakat malnya, tiba-tiba tetangga sakit, terus Anda tidak keluarkan apapun, tidak ngasih apa-apa. Secara fikih salah enggak? Secara fikih tidak bisa salah, kan sudah zakat saya, kan gitu. Sudah zakat saya, gitu kan, tidak ada kewajiban lagi. Iya, itu secara fikih. Nanti yang bisa menyalahkan itu akhlak. Ya tapi kamu tidak punya adab, tidak punya tata krama kalau begitu, gitu ya. Tidak punya tata krama, maka orang harus tetap bisa berbagi, gitu ya. Itu kikir. Di atas kikir itu namanya syuh, iri. Orang iri itu tidak terima kalau ada orang lain diberikan kenikmatan oleh Allah padahal bukan miliknya. Nah itu. Ya terserah Allah mau menjadikan siapa lebih pintar dari siapa. Allah yang akan membagi rizkinya, siapa yang menjadi lebih kaya dari yang lain, itu urusannya Allah. Kita tidak boleh iri dengki, ya, tidak boleh iri. Kata Imam Ghazali, orang yang hidupnya selalu iri itu mu'adzabun abadah, dia selamanya teradab. Ya, orang yang iri itu selalu hidupnya tidak enak terus, ya, mu'adzabun abadah, teradab terus, ya, teradab terus. Ngelihat ini sukses, stres. Ngelihat ini berhasil, stres. Tidak usah begitu. Tenangkan hati dengan bahwa semua yang ditetapkan Allah untuk kita tidak mungkin bisa diambil orang lain. Dan apa yang Allah tentukan untuk orang lain juga tidak mungkin kita bisa ambil. Masing-masing sudah ada jalan hidup dan jatah kehidupannya. Maka kita bisa tenang, tidak bisa lagi iri. Di atas iri namanya dengki. Dengki itu hasud. Apa cirinya? Orang hasud itu tidak terima orang lain sukses, tapi ingin kenikmatan yang dimiliki orang yang lain itu hilang, berganti menjadi miliknya. Nah, ini hati-hati kalau jadi politikus besok ya. Kalau ada yang jadi politikus itu sering kena penyakit ini. Ingin kesuksesan orang lain itu hilang, ingin jabatan orang lain itu hilang, berganti menjadi miliknya. Ya,
Di dalam kehidupan sehari-hari nanti Anda akan banyak menemukan kasus begini ya. Orang Indonesia ini seru gara-gara rebutan jabatan, entah itu dekan, entah itu kepala desa, entah itu jabatan DPR. Itu rebutan itu bisa main curang. Bahkan kalau dia kalah dicarikan dukun, disantet, macam-macam. Nah itu orang dengki ya. Munculnya dari rasa dengki, ingin jabatan, ingin kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang, berganti menjadi miliknya sendiri. Waliyadzubillah ya. Kalau sombong, orang sombong itu di atas ujub. Ujub itu bangga diri. Kalau Anda di depan kaca terus senyum-senyum sendiri, keren aku yo. Nah, itu hati-hati, itu enggak benar, secara Islam enggak benar. Nah, jangan begitu, kembalikan ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi fisik yang bagus, diberi pikiran yang bagus, mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan masyarakat Indonesia. Itu bagus kalau begitu. Ya, diberi anak-anak yang pintar, yang soleh, alhamdulillah ya Allah, anak-anak saya itu bagus-bagus, alim-alim, mudah-mudahan besok bisa membawa terang kebenaran untuk masyarakatnya. Begitu. Jangan pangkat jabatan itu dimiliki, karena itu akan membuat kita menjadi orang yang angkuh, ujub. Kalau diteruskan itu bisa jadi sombong. Orang sombong itu kayak apa? Sombong itu batrul haq, kata Rasulullah, menolak kebenaran. Sombong itu kalau melihat orang lain bi'ainil basir, bi'ainis saghirah, melihat orang lain itu dengan pandangan yang mengecilkan, mengkerdilkan. Apa kamu? Kamu siapa? Terus melihat dirinya itu bi'ainil kabirah, kalau melihat dirinya besar, kalau melihat orang lain kecil. Nah, cirinya orang sombong itu susah dikasih saran. Nah ya, nanti Anda kalau mau melihat orang ini sombong atau enggak, lihat aja. Kalau dikasih saran repot enggak? Kalau ada orang kalau dikasih saran kok cek repotnya, musyawarah antar teman itu kelihatan ngotot saja. Kalau enggak begini enggak mau saya. Loh, kok begitu? Ya, kok begitu? Ini berarti sombong orang begini ini. Sombong. Orang itu mbok paling pinter sekalipun enggak boleh begitu. Tetap harus melihat dulu gimana menurut kamu, bagaimana? Menurut Anda gimana? Anda tahu Gusti Allah kurang apa Allah? Kurang hebat apa Allah? Mau menciptakan Nabi Adam, Allah minta sarannya malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mau menciptakan Adam di muka bumi, Allah minta saran kepada malaikat, minta pendapatnya malaikat. Dan malaikat berani berbeda pendapat. Bayangkan, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, untuk apa kalau bahasa kita mau buat makhluk baru itu? Jangan-jangan nanti cuma bertengkar saja, bunuh-bunuhan saja. Apa tidak cukup kita yang setiap hari bertasbih, setiap hari bertakdis, setiap hari bertahmid? Tidak usah ciptakan makhluk yang baru. Anda bisa bayangkan betapa demokratisnya Allah itu ya. Sampai malaikat saja masih diminta sarannya. Bahkan malaikat bisa mengeluarkan pendapat yang berbeda. Kadang-kadang di dalam rumah tangga, suami itu terlalu pressure terhadap istrinya, sampai istrinya itu loh mau mengeluarkan pendapat aja tidak berani. Sampai istrinya mau berbeda pendapat aja tidak berani, apalagi anaknya. Kadang-kadang ada pimpinan yang saking pressernya sampai anak buah itu tidak pernah berani mengeluarkan pendapat. Rapat ya rapat, tapi cuma namanya tok rapat. Setuju? Setuju. Walaupun di dalam guruntul laut jane gak setuju, cuma gak enak mau ngomong lah kan. Ini tidak boleh kayak begini ini. Ini namanya pimpinan yang sombong kalau begini. Ini namanya suami yang sombong kalau begini ini. Tidak boleh orang itu begitu. Orang itu harus menghargai orang lain. Harus kita timbang. Betapapun kita pintar, belum tentu ide baik
datang dari kita. Dengarkan orang lain, ambil pertimbangannya, diskusikan bersama, putuskan bersama. Itu akan melahirkan kebersamaan. Itu nanti keputusan menjadi keputusan yang partisipatif, semuanya akan menjadi baik, ya. Nah, yang riya ini sangat berat, ya. Riya ini sangat berat, ini penyakit paling terakhir. Agak susah menghilangkan riya, apalagi di jabatan polisi sudah ada embel-embelnya, ada simbolnya, macam-macam. Tapi begini, riya itu adalah selama kita itu punya motif lain, punya alasan lain selain lillahi ta'ala, itu riya. Apapun sudah. Dan Anda bisa bayangkan betapa repotnya kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Itu repot. Misalnya saya sekarang ngajar, saya niat ngajar lillahi ta'ala, terus saya ngajar, terus ada yang ngomong sendiri, terus saya kecewa. Itu berarti saya tidak karena Allah, saya sih karena orang, gitu ya. Repot orang lillahi ta'ala itu repot lillahi ta'ala itu. Kalau orang lillahi ta'ala tidak peduli orang, yang penting menurut Allah sudah benar ya sudah, menurut Allah sudah benar ya sudah, gitu. Maka kata para ulama begini saja, di dalam hatimu itu setiap melakukan perbuatan itu, kalau kamu teliti, ada dua motif, ada dua niat. Yang satu abadi karena Allah, yang satu bukan karena Allah. Jadi polisi, apa niatnya? Ya karena Allah, Pak. Ya karena Allah, bener tah? Ya enggak, karena nyari uang juga. Nah itu, jadi ada dua. Loh, terus bagaimana supaya kita tidak riya, supaya kita ikhlas? Kata para ulama, niat yang selain Allah itu tekan seminimal mungkin. Niat Allahnya gedekan. Saya niat dengan jabatan polisi ini, saya mau mengawal kebenaran dan kebaikan karena Allah. Bahwa nanti dapat jabatan, dapat uang, dapat ini, itu anggap saja bonus, gitu ya. Tapi itu jangan menjadi tujuan. Jangan menjadi tujuan. Besarkan niat karena Allah. Kalau itu yang ada pada diri Anda, terus tambah hebat sampai yang niat-niat selain Allah itu remeh di dalam hati kita. Oh, kalau begini janji Allah, Anda bisa menjadi orang yang min ausa'in nasi malan. Bisa-bisa Anda tiba-tiba menjadi orang yang dipercaya Allah, jabatannya tinggi, kekayaannya banyak, tanpa Anda mengerti caranya bagaimana, tahu-tahu bisa menjadi seperti ini. Nah, itu janji Allah, ya. Next. Nah, yang ini secara teoritis yang terakhir diskusi kita tentang persoalan akhlak ini adalah di perilaku ideal. Kalau tadi kita sudah bahas sifat buruk, sekarang kita mau bahas sifat baik. Menurut Aristoteles, di dalam bukunya Nicomachean Ethics, Aristoteles itu punya teori namanya the middle theory, teori tengah. Aristoteles itu mengatakan bahwa kebaikan itu berada di antara dua keburukan. Baik itu selalu ada di antara dua keburukan. Yang saya kaget adalah ketika saya membaca kitab hadis yang ditulis oleh Imam Suyuti, Jami'us Shaghir, saya menemukan hadis Rasulullah persis sama dengan pernyataan Aristoteles. Hadis Rasulullah itu berbunyi, al khairu baina sayyi'ataini, baik itu berada di antara dua keburukan. Bayangkan, apakah Rasulullah pernah baca Nicomachean Ethics, pernah belajar filsafat? Enggak, Rasulullah itu ummi. Tapi kok bisa sama? Kebenaran itu bisa tertangkap oleh orang yang sama walaupun tempatnya berbeda. Oleh orang yang berbeda, ya, kebenaran yang sama itu bisa tertangkap oleh orang yang berbeda. Ya, meskipun waktunya berbeda, zamannya berbeda, padahal mereka tidak saling mempengaruhi. Itu yang terjadi. Nah, saya mau tunjukkan begini, baik itu ada di tengah-tengah, itu maksudnya apa? Misalnya begini, kalau Anda punya uang, kalau Anda terlalu menggenggam dengan uang itu, namanya kikir, jelek. Tapi kalau Anda terlalu royal,
namanya boros. Royal terlalu mudah melepaskan uang, jelek. Terlalu menggenggam uang, kikir, ya jelek. Baik itu di tengah-tengah, namanya hemat. Waktunya dibutuhkan ya dikeluarkan secukupnya, yang lain ditahan dulu. Nah, ini yang kemudian menjadi sifat baik. Jadi sifat baik itu berada di tengah. Nah, menurut Aristoteles yang kemudian diambil oleh para filosof muslim, sifat baik itu ada 4 ini yang di ideal ini. Ini sifat baik. Akarnya sifat baik itu 4. Yang pertama bijaksana, hikmah. Yang kedua berani, syaja'ah. Yang ketiga suci atau kendali dirinya bagus, iffah. Yang keempat adil. Nah itu. Kalau Anda punya 4 sifat ini, Andalah orang mulia itu. Ya, siapa yang memiliki 4 sifat ini, dialah kesatria itu. Ya, dialah orang hebat. Nah, bijaksana. Bijaksana itu hasil dari olah daya pikir, akal. Orang kalau akalnya itu diolah secara baik, ya, diolah secara baik, dia akan jadi orang yang bijaksana. Ya. Tapi kalau akalnya itu kurang, itu tanda kurang. Kalau akalnya tidak dikelola dengan baik, mikirnya itu tidak bagus, orang itu ya bisa jadi bodoh. Ya. Bodoh. Tapi kalau orang itu pinter, tapi hanya untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya sendiri, dia licik. Ya, licik. Maka orang bijaksana itu sifat bijaksana itu berada di antara bodoh dan licik. Akal kalau sempurna mengolahnya jadi bijaksana, kalau akal tidak terkelola jadi bodoh, kalau akal berlebih-lebihan tidak terkontrol jadi licik. Ya, jadi licik. Nah, ini yang Pak Polisi harus ada yang di tengah ini semuanya, karena yang Anda hadapi nanti itu orang bodoh dan orang licik. Ya, orang bodoh dan orang licik. Kemudian sifat kedua, pemberani. Harus pemberani. Pemberani itu dari mana? Dari mengolah daya marah, agresivitas. Ya, daya marah yang terkelola itu menjadi pemberani. Daya marah yang terkelola dengan baik itu namanya pemberani. Kalau daya marah, agresivitasnya itu lemah, jadi pengecut orang itu. Pengecut. Tapi kalau keberaniannya itu berlebihan sampai tidak terkontrol, itu namanya beringasan. Dalam bahasa Arab disebut tahawur. Tahawur masuk bahasa Indonesia jadi tawur. Jadi tawur itu bahasa Arab. Tawuran itu bahasa Arab, tawuran itu. Tahawuron. Dari kata tahawuron jadi tawuran, gitu ya. Jadi tawuran, tahawuron. Orang yang tawur itu, orang yang beringasan itu disebut juga membabi buta. Orang yang tidak mampu ngontrol emosi itu disebut membabi buta. Kenapa? Babi itu tidak buta saja sudah ngawur, apalagi buta, gitu loh. Jadi kalau orang sampai kontrol emosinya itu tidak bagus, disebutnya membabi buta. Nah, itu tuh sifat kedua yang harus dimiliki oleh Pak Polisi, berani. Oh, polisi tidak berani, tidak lucu lah. Ya. Nah, yang akan dihadapi, yang akan Anda hadapi adalah orang pengecut dan orang yang beringasan, ya, orang pengecut dan orang yang tahawur. Nah, yang berikutnya, sifat ideal berikutnya adalah suci, iffah. Suci itu kuat nahan diri, kuat nahan keinginan. Siapa orang yang tidak kepingin kawin lagi? Ya, semua orang kepingin, ya harus ditahan nafsu itu, tidak semuanya harus dilepaskan. Ya, kalau dilepas-lepaskan semua kita ya jadi kewan semua, tidak ada yang jadi orang benar. Siapa yang matanya tidak seneng lihat perempuan yang auratnya terbuka, ya semuanya seneng. Kalau semua orang nyari begitu terus, hewan kita, bukan orang kita itu, ya. Hewan kita. Maka kemampuan menahan diri itulah ciri orang yang alim itu. Ciri orang alim itu.
mampu menahan diri, iffah. Pak polisi harus punya sifat iffah. Kalau orang tidak mampu menahan keinginannya, daya keinginannya lemah, orang itu ya males, tidak punya visi, tidak punya harapan hidup, akhirnya bunuh diri. Pak polisi yang nyelamatin. Itu orang-orang yang olah keinginannya sudah selesai, tidak bisa mengolah keinginan. Nah, ada orang yang keinginannya berlebih-lebihan, tidak terkontrol, dia menjadi rakus tamak. Nah, ini juga musuhnya Pak polisi, gitu loh ya. Jadi polisinya harus kuat mengendalikan diri. Kadang-kadang mau disuap, mau ini harus kuat, tidak mau. Ini jebakan neraka ini, ya, harus jebakan neraka, jangan mau. Nah, itu yang kemudian iffah, yang namanya iffah. Yang terakhir sifat utama itu adalah adil. Ya, adil. Adil itu dari daya imajinasi. Orang kalau bagus mengelola daya imajinasinya, dia akan jadi orang yang adil. Tapi kalau orang itu tidak mampu mengelola daya imajinasinya, ya dia teraniaya terus. Punya pimpinan tidak benar, ya udah wis biarin dah. Ya tidak begitu mestinya. Bagaimana cara kita meluruskan tapi dengan cara yang baik. Jangan kita terdolimi terus. Kemudian bahayanya kalau orang itu imajinasinya terlalu mendominasi, dia justru otoriter, dia yang zalim. Nah, bagusnya orang itu adil. Nah, terakhir begini, kata Ibnu Miskaweh, orang itu tidak bisa adil kecuali tiga ini itu ada di dalam dirinya. Ya. Kapan Anda menjadi orang yang adil? Kalau pikiran Anda cerdas, agresivitas Anda pemberani, dan syahwat Anda, keinginan Anda itu terjaga dengan baik, itu baru adil. Jangan mengharapkan keadilan pada orang yang tidak memiliki tiga sifat ini. Wong orangnya tidak pinter suruh adil, bagi aja keliru terus, tidak bisa. Maka hakim itu harus orang pinter, memang tidak boleh. Jaksa harus orang pinter. Pada akhirnya saya melihat pentolan-pentolannya polisi itu, top-topannya polisi itu orang pinter semuanya. Ya, kenapa? Tidak mungkin orang yang tidak pinter itu bisa naik ke atas. Karena memang dia harus mengambil keputusan-keputusan yang kadang-kadang sangat rumit. Dan itu nanti orang-orang pinter yang bisa melakukan itu. Ya. Tentu Anda yang bisa diterima di institusi ini juga orang-orang pilihan, ya, memiliki bakat-bakat untuk menjadi orang pinter. Maka bijaksana itu harus dikembangkan, ya, karena bijaksana itu menjadi dasar untuk keadilan. Tidak bisa orang itu adil tanpa kebijaksanaan. Tidak ada satu wali pun yang tidak jenius, tidak ada satu nabi pun yang tidak jenius. Coba cari nabi siapa yang blow on. Ya gak jadi nabi kok tidak pinter. Dan harusnya kiai itu pun pinter. Loh, kalau kiai tidak pinter gimana mau ngajari orang, nuntun orang, menyelesaikan masalah? Ya tidak lucu. Maka memang pinter itu menjadi syarat. Ya, maka nabi itu sifatnya fatonah, cerdas. Nah, itu bijaksana. Yang kedua, tidak bisa orang yang tidak berani itu adil. Mau menghukumi yang satu anaknya pejabat, yang satu anaknya orang biasa. Giliran anaknya orang biasa langsung dikasih hukum yang berat. Giliran anaknya pejabat diringan-ringankan, takut. Nah, ini kita tidak bisa berharap keadilan pada orang yang tidak memiliki keberanian. Yang ketiga, orang itu tidak akan bisa adil kalau dia itu tidak iffah, kalau syahwatnya tidak selesai. Ketika yang diadili orang miskin, dia tegas banget. Tapi yang diadili orang kaya, syahwatnya kepingin. Ini bisa dapat ini saya kalau ini, itu bahaya. Nah, ini orang yang adil itu harus punya tiga sifat. Dia pinter, bijaksana, dia pemberani, dan dia sudah tidak butuh apa-apa kecuali yang diridhoi Allah. Anda bisa temukan ini di Sayyidina Umar. Coba Anda lihat Umar, orangnya smart, pinter, orangnya pemberani, dan Umar tidak bisa disogok apa-apa, ya, benar-benar lillahi ta'ala. Begitu juga Abu Bakar, begitu Utsman, begitu
Ali dan seterusnya. Ya, oke, baik. Saya harus berhenti dulu di sini untuk memberikan kesempatan Anda untuk bertanya. Ini termasuk bagian yang paling serius, karena setelah ini hanya menjelaskan tentang adab-adab saja. Ini yang teorinya di dalam kajian akhlak, dari mulai definisi sampai akhlak baik, akhlak buruk, dinamika ruhani sampai dengan akhlak baik. Kami persilahkan kalau ada hal yang mau menanyakan berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan sebelum kita lanjutkan kembali. Silakan. Kalau ada yang mau nanya. Ada? Ada atau enggak ada? Belum ya? Belum ada masalah ya? Ya bagus kalau enggak ada masalah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan lagi. Next ya. Saya sambil duduk ya. Nah, ini sudah ringan-ringan. Sekarang tentang persoalan adab perilaku Islami ya. Adab perilaku Islam itu pertama ada adab tata krama dalam hal ibadah, ada adab tata krama kepada orang tua, pada pimpinan, pada guru, kemudian adab kepada sesama, kemudian adab kepada tetangga, adab kepada diri sendiri, dan adab kepada negara, adab pada negara. Ini tentu kalau diurai semuanya panjang lebar, bisa tidak pulang-pulang ya. Saya menjelaskan inti-intinya saja. Adab di dalam ibadah. Ibadah itu sebaik mungkin usahakan secara fisik itu yang terbaik. Kalau kita mau menghadap Allah, beribadahlah dengan pakaian yang rapi. Mosok kita itu mau ngadep pimpinan saja rapi, mosok ngadep Allah tidak rapi. Memang Allah itu lebih rendah dari pimpinan kita. Malulah kita kalau kita itu terus ngadep pimpinan bisa rapi, ngadep Allah kok tidak rapi. Ngadep Allah harus lebih rapi. Kalau kita ngadep pimpinan saja dengan rasa takut, dengan rasa hati-hati, bicara kita atur, mosok terus kita ngadep Gusti Allah seenaknya sendiri, ya ndak pakai perasaan, ndak pakai kesadaran, sholatnya kayaknya sholatnya orang yang lupa. Ya jangan begitu. Jadi ibadah itu pakai tata krama, pakai adab, ya, pakai tata krama, pakai adab. Itu sangat bagus kalau ibadah itu sholat, kemudian kalau di rumah pakai sarung ya bagus, ya. Pakai jubah ya bagus saja ya, cuma kalau pakai jubah itu ya harus siap-siap aja kalau disuruh khutbah gitu ya. Pakai jubah terus tidak mau khutbah ya ruwet gitu loh ya. Jadi, kemudian yang kedua adab kepada orang tua. Ini saya penting. Anak-anak sekarang itu tidak paham haknya orang tua ya. Bingung saya kalau ngelihat anak-anak zaman sekarang itu, mungkin karena tidak pernah belajar akhlak kepada orang tua, jadi ngerasa tidak punya dosa. Kata salah seorang Habib mengatakan begini. Habib ini dari Singapura dia, tapi bagus kalimatnya. Dia mengatakan begini. Waktu itu di Indonesia banyak musibah, ya, banyak musibah turun, yang gempa, yang likuifaksi dan lain-lain. Dia ngomong begini. Kenapa Allah itu sampai menurunkan azabnya atau menurunkan bencana? Kalau tidak azab, bencana lah. Itu pasti ada dosa besar. Dosa besar apa kira-kira? Kalau orang berzina satu RT belum tentu ada yang berzina, ya. Kalau orang membunuh satu RW belum tentu ada orang yang membunuh, gitu loh ya. Tapi ada dosa besar yang setiap rumah itu bisa ada semuanya. Apa itu? Uququl walidain,
melawan orang tua. Ya, dosa melawan orang tua itu bisa ada di rumah siapa saja. Ya, apalagi anak sekarang tidak ngerti ngelawan orang tua itu ukurannya apa. Dikira ngelawan orang tua itu kalau nempeleng itu baru ngelawan. Di Islam tidak begitu loh. Ngelawan orang tua itu kita ngomong saja ngelawan. Misalnya bapak kita, ibu kita ngomong nah itu sudah ngelawan. Itu sudah masuk kategori dosa besar. Hati-hati kalau sama orang tua. Meskipun kadang kita ini lebih pinter, lebih pengalaman, meskipun kadang-kadang pilihan orang tua itu salah, kita harus ngalah dulu. Ya. Nanti secara pelan-pelan kita bilang ke ibu kita, bilang ke bapak kita, gini loh bu, kalau nanti begini akibatnya begini Pak, ini nanti begini. Tapi jangan langsung ditabrak. Itu adab. Pernah Anda dengar kisah Alqamah? Ya, pernah dengar Alqamah? Siapa Alqamah itu? Alqamah itu sahabatnya Rasulullah. Ya. Alqamah tidak pernah terlambat sholat jamaah takbiratul ihram dengan Rasulullah. Anda bisa bayangkan, seumur hidup Alqamah itu tidak pernah terlambat takbiratul ihramnya Rasulullah. Ayo. Dan Alqamah belum pernah tertinggal di dalam peperangan bersama Rasulullah. Selama Rasulullah peperangan, Alqamah selalu ikut jihad. Kalau melihat orang kayak begini, ini mestinya dia ahli surga atau enggak? Harusnya ahli surga. Tapi apa yang terjadi? Ketika Alqamah mau meninggal, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, seperti tercekik lehernya. Tidak bisa ngomong la ilaha illallah, gak bisa. Akhirnya berita ini disampaikan ke Rasulullah. Rasul, Alqamah mau meninggal, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Rasul kaget. Kata Rasulullah, cari ibunya, minta maafkan kepada ibunya. Rasul sudah tahu ini dosa kepada orang tua. Saya mau beritahu Anda semuanya, hati-hati dengan dosa kepada ibu bapak. Dosa kepada ibu bapak itu balasannya cash and carry di dunia. Berani Anda dosa kepada bapak ibu, termasuk mertua loh ya. Bapak ibu itu termasuk mertua, jangan terus yang penting bapak ibuku, mertua tak sikat. Oleh bahaya sampean. Mertua itu kedudukannya sama dengan bapak ibu, sama persis. Jangan dibedakan. Karena istri Anda tidak mungkin taat sempurna kalau Anda membeda-bedakan ibu bapak dan mertua. Kalau Anda perlakukan sama mertua dengan ibu bapak Anda, istri Anda akan taat tanpa harus diminta. Ya, maka mertua, orang tua sama. Ya, sama. Maka Rasulullah bilang, cari orang tuanya, minta maafkan. Orang tuanya ketemu. Terus ditanya, Bu, ada pesan Rasulullah, Anda disuruh memaafkan anak Anda, Alqamah. Apa kata ibunya Alqamah? Aku tidak punya anak namanya Alqamah. Tidak ada sudah nama Alqamah, sudah aku hapus dari hatiku. Apa kok sampai begini ibu ini? Kejadiannya sepele. Alqamah baru nikah, ya, kemudian dia beli kain, yang satu sutra bagus untuk istrinya, yang untuk ibunya karena udah tua diberikan kain biasa, kain katun ini ya. Bungkusnya keliru, yang mestinya untuk ibunya bungkusnya untuk istrinya, yang istrinya ibunya, sehingga pas dikasihkan keliru, yang sutra dikasihkan ibunya, yang kain katun, kain biasa dikasihkan istrinya. Begitu kasih istrinya nggak bener gitu ya. Istrinya langsung bilang, kamu apa-apaan beliin kain kayak begini ke aku? Dicek oleh Alqamah, oh maaf keliru, ini milik ibu. Kamu sebenarnya saya kasih belikan yang sutra. Apa kata istrinya? Ya udah, kamu milih ibumu atau milih aku? Kamu milih ibumu atau milih aku? Bayangkan, Alqamah baru jadi suami, dibeginikan istri, yo bingung. Akhirnya Alqamah datang ke ibunya, Bu, mohon maaf ini keliru Bu, ini sebenarnya milik istriku, yang milik ibu ini. Ibunya
tidak ngomong tapi di dalam hatinya marah. Hati-hati, kita sering menyakiti hati ibu dan kita merasa ibu tidak terluka, tidak tahunya ibu terluka. Hati-hati, kadang-kadang kita nyakiti bapak tapi kita tidak ngerasa bapak sudah sakit. Hati-hati dengan begini ya, hati-hati dengan begini ini. Terus apa yang terjadi? Kata ibunya, pada perempuan yang memberikan jasa, pada perempuan yang berjasa beberapa hari saja kamu begitu. Sementara pada perempuan yang seumur hidupmu bertahun-tahun memberikan kebaikan, kamu hanya memperlakukan begini. Kalau begini caranya, tidak ada Alqamah di hatiku. Rasul melihat ini, bahaya Alqamah ini. Kalau sampai ibunya tidak memaafkan, neraka Alqamah ini. Maka oleh Rasulullah dibuat kayu bakar. Perintah ambil kayu bakar sebanyak-banyaknya. Alqamah mau dibakar hidup-hidup oleh Rasulullah. Alqamah mau dibakar hidup-hidup. Begitu disiapkan kayu bakar, ibunya Alqamah nanya, untuk apa ini? Untuk bakar anakmu Alqamah. Kenapa? Karena kamu tidak mau memaafkan. Daripada dibakar di akhirat, dibakar di dunia saja, kata Rasulullah. Ibunya langsung nangis. Kata ibunya, siapa yang tega anaknya dibakar? Betapapun dia melakukan kesalahan apapun, aku maafkan dia. Rasulullah langsung mengatakan, pergi ke tempat Alqamah, cek. Kalau Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, ibunya memaafkan yang sebenarnya. Tapi kalau tidak bisa, berarti ibunya bohong. Maka dicek, Alqamah sudah mengucapkan la ilaha illallah, meninggal husnul khotimah. Setelah Alqamah meninggal, Rasulullah berdiri di depan pintu rumah Alqamah. Apa kata Rasulullah? Wallahi man faddala zawjatahu ala ummihi lan tuqbala anhu sarfun wala adlun wajabat alaihin nar. Demi Allah, kalau ada orang mengutamakan istrinya lebih dari ibunya, orang tuanya, maka tidak diterima sholat fardunya, tidak diterima sunnah-sunnahnya, wajib neraka orang itu. Coba, banyak orang sekarang itu sok-sokan aliran agama baru, terus bapaknya dilawan, ibunya dilawan, gendeng itu. Oke. Jadi itu persoalannya di situ. Jadi hati-hati adab kepada ibu, karena adab kepada ibu ini menjadi kunci ridhonya Allah. Adab kepada bapak kunci ridhonya Allah. Begitu juga kepada pimpinan kita, karena orang tua kita di lembaga adalah pimpinan kita. Begitu juga guru kita. Saya kira ini yang bisa disampaikan, karena ini sudah batas waktu kita untuk istirahat dulu, break. Saya kira kita break dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Wa akhiran, Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.